Good morning, student. How are you today? Okay. Before we begin our lesson, let us pray together so that today's learning will go well. Pray together. The prayer is finished. Next, I will check the attendance. Who is absent today? Hari ini hadir semua? Okay, student, please increase your attendance so our learning can run smoothly. Okay, student, before we get into the material, please take a look at this photo album I'm holding. Perhatikan gambar yang ibu bawa, benda yang ibu bawa ini. Perhatikan baik-baik. Now I have a question. Why does the photo frame have to be square or rectangular? Mengapa bingkai foto ini harus berbentuk seperti persegi atau persegi panjang? Yang tahu boleh angkat tangan lalu jawab. Oke, Jen, silakan. Oke, tepuk tangan untuk dia. Bingkai foto ini dibuat seperti ini agar fotonya rapi, tidak terpotong dan tidak tergeser. Dan persegi juga memiliki sudut dan sisi lurus, sehingga foto dapat dipasang dengan rapi dan tidak mudah berpindah tempat. Lalu, pertanyaan kedua, what will happen if this photo frame were a circle with your corners? Children, if this photo frame were a circle without corners. Jadi anak-anak, jika bingkai foto ini berbentuk lingkaran tanpa sudut, maka sudut pada bingkai foto ini akan hilang. Bentuk sisinya juga berubah. Teacher now. Teacher now, I have two flat shapes that are almost similar but of different properties. Ibu punya dua bangun datar yang hampir mirip namun sifatnya berbeda. Perhatikan ke depan ya. Nih. Sekarang ibu ingin bertanya, why does a square feel upright while a parallelogram feels square even though they but have four sides? Mengapa persegi
ini terasa tegak, sedangkan jajar genjang terasa miring. Mengapa sisi satunya persegi ini tegak, namun jajar genjangnya miring? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke. Karena persegi memiliki sudut siku-siku 90 derajat sehingga terasa tegak, sedangkan jajar genjang memiliki sudut miring bukan 90 derajat sehingga ia menjadi miring. Perbedaannya terletak pada besar sudut dan bentuk bangunnya, bukan pada sisinya. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, bagaimana jika semua benda di dunia ini hanya berbentuk lingkaran? Ayo. Oke, Kiki, silakan. Benda apa? Berguling, betul sekali. Tepuk tangan untuk Kiki. Nah, bagaimana jika semua benda di dunia ini hanya berbentuk lingkaran? Benda mudah berguling, sulit sembarang. Transportasi menjadi berbeda, tidak ada sudut tajam, terus banyak bangunan akan susah disusun kalau semuanya bentuk bulat. Objects from easily stacking item is different. Transportation will be different without sharp corners, and many buildings will be difficult to assemble. Sekarang ini bertanya, what happens to the strength of the walls of the houses in Hue village? And the bricks are not rectangular. Apa yang terjadi pada kekuatan dinding rumah di Hue jika batu batanya tidak berbentuk persegi panjang? Ada yang tahu? Jadi, jika seperti itu, dinding rumah menjadi kurang kuat, sulit disusun dengan rapi. Batu bata berbentuk persegi panjang lebih mudah disusun rapi dan seimbang. Bagaimana ciri khusus sudut dan sisi menentukan kekuatan atau kegunaan sebuah benda? Ciri khusus sudut dan sisi sangat membantu menentukan kekuatan dan kegunaan suatu benda. Bentuk suatu benda mempengaruhi cara benda itu menahan tekanan, menopang beban, atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Now, I ask the people to come forward. You're going to check whether the angle of the backboard in front of you and the table are perpendicular. When measure using two types of tools, a ruler and a spine. Sekarang ibu minta dua orang maju ke depan. Kita akan mengecek sudut papan tulis di depan dan meja tegak lurus. Kita mengukur menggunakan dua jenis barang, yaitu mistar dan jengkal. Karena di sini kita tidak memiliki mistar, jadi kita menggunakan jengkal jari. Oke, ibu minta Jean dan April untuk maju ke depan mengukur papan dan meja. Oke, silakan diukur apakah ukurannya sama.
we will cut the rectangle into two parts and cut in diagonally. Nah, sekarang kita akan bedah bentuk. Nah, di sini Ibu punya bangun datar persegi panjang. Nah, kita akan memotong persegi ini menjadi dua bagian dengan memotongnya secara diagonal. Nah, memotong secara diagonal itu seperti apa? Seperti ini. Ini kan persegi panjang. Nanti kalau kita potong dari ujung atas ke ujung bawah, seperti ini. Seperti ini ya anak-anak. Nah, now it's cut. What shape is in the form of a triangle? Sekarang sudah terpotong. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, anak-anak, kira-kira ini bentuknya apa? Bagaimana aja? Dua bangun segitiga. Betul sekali. Dua bangun segitiga yang sama besar. So you all understand the material explained. Now I will divide you into the groups. There are groups 1, there are groups 2. In your groups you will work on the question I have given you. Nah, kalian sudah paham toh materi yang Ibu berikan. Sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam dua kelompok tadi. Di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Kalian akan mengerjakan soal yang akan Ibu bagikan. Silahkan dikerjakan. Tunggu kau. Waktu pekerjaan 5 menit. Silakan dikerjakan secara bersama-sama dalam kelompok. Kerjakan dengan baik. Sudah? Sudah? Apakah semuanya sudah? Okay. Please group 1 present the result of your group work. Sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Now, Mother will explain again the question that you are working on. Now, when the number of angles and sides of the square and rectangle is, first that square has 4 right angles, each angle is
and the sides have 4 sides. Next, the rectangle has 4 sides. 2 sides of the same length, 2 sides of the same width, and has 4 angles. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan kembali soal yang kalian kerjakan. Nomor 1, jumlah sudut dan sisi pada persegi panjang tersebut, yaitu pertama persegi, sudutnya ada 4 sudut siku-siku dan sisi pada persegi panjang tersebut memiliki sudut 4. Besar setiap sudut 90 derajat dan sisanya memiliki 4 sisi. So children, do you understand the material that has been expanded? Apakah kalian sudah memahami materi yang sudah ibu jelaskan? If you understand, I will summarize it again. Kalau sudah paham, ibu akan menyimpulkan kembali materi kita hari ini. A flash shape is a two-dimensional object that is bounded by straight or concave lines. The first one, a square has 4 sides of equal length has 4 corner points. The second rectangle has 4 parallel opposite sides as right angles and has y angles. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa materi yang sudah ibu jelaskan dipahami dengan baik dan mohon untuk belajar lagi di rumah. Jangan terlalu ingat bermain Selesai membantu orang tua, mungkin main sedikit, habis itu buka lagi buku catatan, baca kembali materi. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, kira-kira kalian senang tidak dengan pembelajaran hari ini? Senang? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, terima kasih banyak atas partisipasi kalian selama pembelajaran kita berlangsung. Nah, so before going home, I ask one person to lead us in prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, good morning, children. See you at the next meeting.